Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 120 sikurung. Maka jika engkau kata bari ke 10 sertuh 20 sikurung bari ke 10 dari ra'atuh. Maka jika engkau kata maka umur itu pendek dan ini akabah maksudnya segala akabah panjang lagi payah, maka betapa tinggal umur hingga sempurna segala syarat dan hendak memutuskan segala akabah itu. Nah, ini pertanyaan. Umur getanyo gebila Allah Ta'ala tu'ain hana panjang umur tu. Ubud dit kesempatan getanyo untuk berbuat taat dit umur tu. Sedangkan akabah hiliket dum cukup panjang-panjang. Cukup trip-trip getanyo talawan nafsu, talawan syaitan, ya kan? Talawan dunia, talawan makhluk. Hanya rintangan pimpah le. Hanya gini pula. Godaan cukup le, rintangan pi cukup le, payah-payah lem, panjang lagi payah. Maka betapa tinggal umur hingga sempurna segala syarat. Maka kiban ke umur getanyo let ngan umur getanyo yang tuetnyo untuk tahindari godaan-godaan diliket, rintangan-rintangan diliket yang ke untuk sempurna segala syarat. Artinya jalan-jalan supaya getanyo selamat daripada rintangan. Tuman otak umur getanyo tuet, tuman let umur yang tuet nyan, ngan umur yang tuet nyan untuk sempurna jalan getanyo sampai kepada Allah Ta'ala dan hendak memutuskan segala akabah itu. Ini pertanyaan. Karena tatkala rintangan lempah lu, kok jai rintangan dalam udip. Umur tuet, hai kesibukan dalam dunia mentang yang kasib yang sebagai penghalang. Nya baiklah takkan pulain. Ngan sibuk ura, sibuk malam, sibuk benga, sibuk seput, nya kasib yang perlu katanya. Nya dalam godaan-godaan, cobaan-cobaan macam dunggu bila Allah Ta'ala. Nya pakian. Temat elat yang umur katanya yang BO ya. Untuk utang sampai kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Allah Ta'ala, mampu lempang pada pupuk ibadat. Maka demi umurku bahwasanya nekala Imam Ghazali, demi umurku bahwasanya segala akabah itu ini panjang dan syaraid padanya payah, dan tetapi ya memangnya demi umulun umur getanyo memangnya tuet, tapi dan segala akabahnya panjang, jalan-jalan yang sampai kepadanya juga payah. Syaraid jalan-jalan akabahnya memang panjang, jalan yang truk ke getanyo juga payah, cukup hebat lalui, tapi harus ingat, tetapi apabila dikehendak Allah Ta'ala bahwasanya dipilih akan hambanya, dipendekkan panjangnya, dimudahkan atasnya akan segala payahnya. Tapi apabila Allah Ta'ala menghendaki, maka yang panjang dapat Allah Ta'ala pendekkan, yang payah dapat Allah Ta'ala mudahkan, yang seberat apapun dapat Allah Ta'ala ringankan. Ya Allah apabila berkehendak. Makanya urusan kitanya kan tak fikir payah rintangan ya. Kan kitanya gaduh tak fikir-fikir dathat bat hadapi rintangan cobaan dalam dunia kenyan kan. Urusan katanya hadapi ju. Karena Allah Ta'ala yang pegat mudah. Allah Ta'ala yang pegat tu'id, ada yang panjang jika tu'id oleh Allah, ada yang payah jika pemudah oleh Allah. Ya, nya laginya ini. Makanya baik tak fikir tanya nyok ngonomu tu'id etno, nyok nggodaan mentang nyok hasi tak lewati. Nya golong rintangan, golong masalah-masalah sifat-sifat hati hidup yang cukup jai. Ada godaan ini kempuk macam kan, rintangan pinapuk macam ke berah. Nya nasi pula-pula ilmu. Hai godaan lagi nafsu, lagi syaitan, lagi dunia, lagi makhluk, itu kan rintangan. Itu kan godaan. Rintangan lagi perkara persoalan rezeki. Rezeki itu rintangan. Ataupun takdir cobaan yang dijuk oleh Allah. Nah yang dijuk dengan senangnya rela terjauh dari Allah. Nah dijuk dengan sakitnya rela terjauh daripada Allah. Kan mandu-mandu murung dengan sakit nyantau dengan Allah Ta'ala. Kadang ada sakitnya kau berakai ke. Kemandu-mandu murung dengan gejuk senang tu Allah Ta'ala. Kadang dengan senangnya ingkar dia kepada Allah. Jadi menyemunan
walaupun payah dan panjangnya rintangan dan cobaan, namun apabila Allah memudahkan, insya-Allah akan mudah. Apabila Allah memudahkan, yang banyak lagi persih lagi malim terara urang tit. Ladum hana-hana tatrib ka malim atau minta ilmu karena merupa ilmu ka alim lah. Ladum hana merupa ilmu nah yang menang. Lagi kealimannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hana 60 tahun umur ke. Kalau 50 sekian lagi kan. Kawafut, kau meninggal ke. Cuma kealimannya masya-Allah. Imam Ghazali juga demikian kan. Kahana panjang-panjang umur orangnya. Cuma 50 tahunan sagai menan. Tapi ditna kealiman ke, ditna kesalehan ke. Katanya kalau lebih daripada umur galib kadang. Makanya apabila Allah menghendaki, ini bukan hal yang payah. Urusan katanya hadapi laju rintangan dan cobaannya, mencari ilmu, masuk dalam pintu taubat, hindari segala rintangan dan cobaan-cobaan dalam hidup. Urusan Allah memudahkan. Yang persihkan lagi perbandingan setelah Nabi Ibrahim ke pegat Kaabah, gekeun oleh Allah Taala, wahai Ibrahim, tahui seluruh manusia untuk memakmurkan Bitlun. Guyuhoi manusia, gekeun oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, hantruk sulung leungheuy menyeditna urang. Menyemandum urang dalam dunia ni heuy hantruk sulung ya Allah. Putar jauh Allah. Urusan kata heuy, urusan petruk leung nya meunau sit. Kan cukup payah rintangan dan cobaannya. Urusan katanya hadapi laju. Urusan selesaikan itulah urusan Allah. Maka gebrahino, demi umurku bahwasanya segala akabah ini panjang dan syaraid padanya payah, dan tetapi apabila dikehendak Allah Taala bahwasanya dipilih akan hambanya, menyo Allah nepilih katanya, dipendekkan segala yang panjang, dipendekkan panjangnya, dimudahkan atasnya akan segala payahnya, hingga berkata ia kemudian daripada diputuskan sekaliannya, sehingga akan dikeun le urang yang keun teman. Apabila Allah Taala menghendaki, putraikeun apa yang terlebih hampir jalan dan terlebih singkat dan terlebih mudah. Ini pekerjaan dan senang. Artinya ngedepa mana? Maksud apa yang terlebih hampir jalan, hana lain jalan yang lebih tahu. Rupanya jalan tak hadapi rintangan dan tantangan. Mana ngedepa? Kadang-kadang tu akan terjadi itu mudah bagi jih untuk menghadapi rintangan dan cobaan tersebut. Maka akan ikun hana yang dapat diputuskan sekaliannya yang paling mudah jalan. Itulah melainkan menghadapi rintangan dan cobaan. Artinya apa? Mudah tak lagu bak hadapi rintangan dan cobaan-cobaan. Nyapakan karena kagak mudah oleh Allah. Nyokeun apa yang terlebih hampir jalan dan terlebih singkat, lebih tahu, lebih mudah. Apabila Allah kagak mudahkan, lagi untuk hebat terara urang, hanam terjala dipikir hebat. Untuk kaya terara urang, ham terjala terus barakan udik meteng paning merih-rih. Jina wate kaya ke masya-Allah. Luar biasa. Menanti wate gaknya barakan hina, tapi jina gaknya kamulia ke hana metrip pi. Karena semuanya itu Allah yang kehendaki, Allah yang kehendaknya, makanya teruk, makanya mudah, makanya urusan kita kan fikir-fikir je, lakukan laju. Tengok ada buat dah fikir-fikir, hana mejan tak hadapi nafsu, hana mejan tak hadapi syaitan. Kelebut tanya, kalah laju, talu laju. Tapi kibansit, upayakan laju, usahakan laju lawan rintangan dan tantangan. Rintangan dan tantangan kok jahai je. Apabila kita tim lawan mudah, apabila hantar tim kakak lagi thot, hadapi sampai sepanjang masalah lagi thot. Nyokeun akan ikun untuk leji apabila saat gepemudah oleh Allah Taala, putraikeun yaitu hana apa yang terlebih hampir jalan dan terlebih singkat dan apa yang terlebih mudah, ini pekerjaan dan senang. Artinya mendapat kesenangan dengan mendapat hasil. Artinya hana jalan lain lagu yang paling mudah. Rupanya mudah lagu buat hadapi rintangan. Rupanya singkat lagu buat hadapi rintangan dan cobaan. To jalan mudah yang kita pegang, sehingga mendapatkan hasil yang menggembirakan dirinya. Dan umpama demikian itu kataku, lagi seumpama yang kepegahnya juga nagekeun dalam satu bentuk syair. Kataku yakni muallif radhiyallahu anhu, putra nekeun li Imam Ghazali, tatkala berhenti atasnya sehingga pekerjaan, tatkala berhenti atasnya, yakni muallif Imam Ghazali yang keun, tatkala berhenti atasnya sehingga perkataan ini. Tatkala berhenti artinya saat gekalan perkaranya sehabis-habis perkara,
maka gekun dalam suatu bentuk syair. Sehingga hingga perkataan ini gekun dalam suatu bentuk syair, putra gekun, tanda mengambil dalil amat nyata bagi orang yang berkehendak akan dia. Tanda mengambil dalil amat nyata bagi orang yang berkehendak akan dia. Dan aku lihat segala hati daripada tanda dalil dalam butanya. Tanda mengambil dalil, artinya dalil yang jih merupakan jih ketanda bahawa sirara urang mudah untuk dekat dengan Allah Ta'ala, nyan guna pegah nyata bagi orang yang berkehendak. Artinya apa? Apabila agak nyan ingin guna lakukan sesuatu yang walaupun payah gede, sebenarnya mudah. Sebagai bukti kahli kemenyata oleh Allah. Dina urung-urung awal itu bak hadapi persoalan-persoalan yang payah, nya akan menjadi dalil bahawa akan mudah kan. Mana yang guna pegah? Dina tantangan rintangan urung-urung awal itu saat agaknya gede menghadapi mudah katanya. Ini kan menjadi dalil, menjadi tanda yang bahawa sebagai bukti yang bahawa menyatakan tem serba mudah. Teman tanya ada tem tak kai? Kemudian tu ujung ji ada tem tak kai? Padahal serba mudah, sangat mudah. Cuma ada tem tak kai? Tanda mengambil dalil amat nyata bagi orang yang berkehendak akan dia. Hai mana mengambil dalil menjadi tanda untuk tanda cok ke dalil bagi urung-urung yang berkehendaknya sangat mudah. Lagi tanya untuk tanda cok pelajaran, kok le kita contoh dong, kok le urung berhasil orang kan? Kok le urung berhasil, tapi kita tanya mantang yang hantar tim cok sebagai bukti, sebagai dalil, hantar tim kalian, hantar tim contoh kiban keberhasilan kalian. Dan aku lihat segala hati di dalam tanda dalil dalam butanya. Jadi untuk tanda cok ke dalil jai ke pegah mudah, tapi lun perhatikan ke Imam Ghazali, lun kalian cuman urung dum buta mata hati untuk mengambil dalil itu sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai jalan untuk kelepasannya. Hanta ciencok saja. Nyok-nyok aku lihat segala hati daripada tanda dalil dalam butanya. Lungkalen yang bahawa dalil kana tapi buta si mata hati untuk mengambil dalil. Hai contoh-contoh kana hanta ciencok si pelajaran bagi contoh-contoh tersebut. Memang perjuangan untuk bertanya sukses bak hadapi segala rintangan nyo kan lega lewati le urung awai asi ko urung awai gebut itim ko malim ko ibadat itim lagu saleh ke geputoro kepada Allah Taala itim lagu tapi kah ditanya umma payah tat bak taudib payah nyengkeun semuanya telah terbukti lewat dalil-dalil jamun yang pernah dilakukan oleh urung awai, tinggal saja oleh ketanya orangnya tak ikuti saja dengan cara-cara urungnya. Yang persisik lagi tanya hai ita pubut suatu ibadat orangnya igop lagu itu gaduh fikir-fikir oma berat hat kelebut hantam pernah ida pubut hanya betakeun lain perjuangan bedah subuh hendak hanya perjuangan bedah subuh dah fikir igop mudah itanya gaduh dah fikir tentang payah hagai hai kelebut sabi-sabi hai padahal aci ju getanya hadapi getanya lawan. Dan sesungguhnya telah ajibku bagi orang yang binasa dan kelepasannya. Sesungguhnya nekele Imam Ghazali hirun lung memang watilung kalen sebahagian manusia binasa, sebahagian manusia terlepas kelepasan. Artinya sebahagian manusia sukses, sebahagian manusia kalah talu pakon karena jalan-jalan yang gegabah leurawai untuk get hai temcok berarti hai diikuti. Makanya hirun lung pakai hai cok ke dalil, hai cok ke sebagai jalan untuk keselamatan. Dan ada nyata sanya ajibku bagi orang yang berpaling. Juga hirun long hai tanda nyata jelas hirun long apabila jalan kebenaran telah nampak kenapa manusia itu mau berpaling. Hanya juga hirun long yang bagakeun hingga bahwasanya setengah mereka itu orang yang memutuskan akabah ini dalam 70 tahun sehingga kadang-kadang bak gelewati akabahnya sampai 70 tahun. Nyamban ke bakah. Yang keji bak hadapi rintangannya kan golong tente pah tu. Nyo kan golong tente asi nggodaan-godaannya mentah asi mantang talu sabi-sabi tanya. Talu ngbeul le pun. Beulnya sabi petalu tanya peh talawan sabi-sabi 50 tahun baru pah. Baru gadah beul. Talawan nafsu, talawan syaitan, talawan makhluk, talawan dunia, sesuatu yang dunia yang merupakan dunia. Nyambat talawannya kadang sampai tu 70 tahun gede. Lagi perjuangan katanya dak talik dunia kamu nanti orangnya. Sabi-sabi mutang paning susah mutahana sukses bagian dunia.
kamu puluh tahun mulai jamun ke kerjaan tak tuha betul lagi tu hana sapuna nah yang kadang siat kah hebat kah hayu kah jaya laju dumpu je menan ada akhirat lagi nyantit nah yang mudah laju nah yang bagah laju maka ji keberahino nah yang kadang-kadang bak keputuskan akabah ini sampai 70 tahun nah hana teruk lagi nyan dan setengah daripada mereka itu orang yang memutuskan dalam 20 tahun dan dalam 10 tahun nah 20 tahun nah 10 tahun yang kerja wajarlah urung awai dari cerita urung salih awai gaknya kagak riyadhah ke ibadat kepada Allah Taala sampai 20 tahun ge khalwah 20 tahun ge ibadah ge suluk 20 tahun nah yang menan golom sit dapat geluruskan hati ke mantang cik teka ke mantang sit talu dengan nafsu yang padahal kamu 10 tahun ke ibadat nah yang menan ya lagi urung minta ilmu sit dalam 20 tahun guru hidayah lagi 10 tahun gaknya merupa ilmu dalam 10 tahun tapi kalau lagi 20 tahun nah yang menan jadi semuanya itu adalah mudah apabila dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah setengah daripada mereka itu iaitu orang yang hasil baginya di dalam setahun nah yang fitun kaik hadapi rintangan dan tantangannya kan dalam setahun dan setengah mereka itu orang yang memutuskan dalam sebulan nah yang sebulan yang kerja malim urung nah yang laganya kan saleh urung menantit sebulan tetapi bahkan sejumaat tetapi lam sesaah ni kah dia fikir wate Allah kehendak ngejit ladung wate saleh berat ju saleh lam sesaah ju saleh ke lagi saja sampai lagi kesalehan tukang sihir Firaun kan wate deh mukjizat Nabi Musa bak tukang sihir Firaun awaknya langsung ju beriman langsung ju berat saleh Firaun ni hana hanjik ke pelajaran ni sehingga kan saleh laju ji di Firaun hana je hijau ke pelajaran walaupun dehnya sebagai mukjizat tapi di tukang sihir Firaun langsung laju langsung mereka itu dapat hidayah daripada Allah Taala taat laju lagi taat para sahabat Nabi udah bekas satu amalan dari Rasulullah kerana orang yang gemamai laju sehingga berat ju saleh ke itu kalau tak nampak wiridnya zikir je ilmu je hana beramal sehingga kalau lagi sat nyu perbandingan mana nak begah mana je perbandingan je makanya yang kadang sesaat hingga bahwasanya setengah daripada mereka itu orang yang hasil satu lahzah sekaliannya itu satu lahzah yang kadang-kadang sesaat yang paling kecil satu lahzah sekuncup mata yang ke lagi tukang sihir Firaun atau tukang sihir Firaun je beriman ke Nabi Musa wate kadah mukjizat hai pun memangnya tukang sihir tapi duda wate kadah mukjizat Nabi Musa nyo langsung uju dengan serta merta ju langsung waknya beriman taat ilaju luar biasa ju saleh di kok berat ju hai patih bacu pi Firaun yang li walaupun disiksa kita hana permun li hana yole hana gentar le pi makrifah kuat aju ji yang kejap wate kena gebi le ke serara urang le Allah Taala dalam sekejap dapat berubah hasil satu lahzah sekaliannya itu dengan taufik yang khas yang kala dengan taufik yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala dan pertolong yang telah terdahulu semuanya itu adalah berawal daripada taufik Allah yang memang khusus diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya dan juga pertolongan Allah yang terdahulu memang kalaganyan karena dalam ketentuan Allah karena dalam azali Allah memang pertolongan tersebut nyengkeun pertolongan yang telah terdahulu nyoho kagak pegah tiadakah engkau ingat tidakkah engkau ingat yang sabar oleh cerita Ashabul Kahfi yang long cerita Ashabul Kahfi adalah masa mereka itu satu khatir lintas hati sekira-kira melihat berubah pada muka raja mereka itu raja Dikyanus maka berkata mereka itu ikut lewatnya Rabbuna Rabbus samawati wal ard nyawanya ke langsung beriman aju atau watanya seluruh rumah iman kaya mandu ipoh kan ini tetap beriman aju ura Ashabul Kahfi langsung beriman menghindari aju nya kan langsung aju saleh yang kejut wataga dakwah le nabi-nabi awal itu hanya urung-urung yang mendapat hidayah Allah Taala langsung diterima padahal kekafiran kamu puluh tahun hidup latih tapi saat datang hidayah Allah nur iman nyo langsung laju diterima langsung laju taat lagi contoh Ashabul Kahfi ke bukan yang mana mereka itu kan duduk menghindar dalam goa sehingga watai kalen kebenaran nya Masaudik Raja Dikyanus sehingga watai kalen kebenaran langsung laju diakui ikut laju lewatnya Rabbuna Rabbus samawati wal ard Tuhan kami Tuhan 7 petala langit dan bumi hasillah bagi mereka itu makrifah pada demikian satu lahzah
langsung maju kuat makrifah dalam detik tersebut. Semakin kuatnya makrifah kepada Allah Ta'ala, semakin dia akan meninggalkan dunia. Memang hebat ke makrifahnya. Kita kan hanya makrifah kepada Allah Ta'ala, manteng tingkatan awam makrifah katanya. Sebab semakin kuat makrifahnya kan waktu tak tingkatan hati orang pegah pi bayangan di tingkatan di. Lagi kebah dalam kitab Johor Mauhum nak pegah kan tingkatan makrifah. Ahlinya lam apabila seorang itu telah makrifah benar-benar kepada Allah Ta'ala, nyo gadah yang lain. Seluruh nikmat dunia nya madu-madu gadah. Tapi orang kan teruk tingkat kemenan. Yang ke berlaku roh makrifah. Atau kena kisah kan? Nak kisah sirah sahabat Nabi Musa, gekeun Nabi Musa. Ya Rasulullah nak berdoa ke leung Allah Taala ngak gebi makrifah leung kepada Allah Taala, ngak gebi leung dekat dengan Allah Taala, ngak gebi makrifah yang kuat. Berdoalah le Nabi Musa sehingga betul gelimpahkan makrifahnya kepada sahabat Nabi Musa bunuh. Duda wate gujuk makrifah kepada sahabat Nabi Musa, megeplung tu ugle kok yan. Geplung ugle ketinggalkan Nabi Musa. Duda le Nabi Musa mengadu kepada Allah Taala, ya Allah, ya sahabat leung yang kan Nabi makrifah kai plung ugle kai perumun long le menyebarkan je sajan long tinggal. Bunuh ya yum doa bak leung. Yum doa bak leung keji. Wate kalau doa je ka dihindari dari leung. Gekeun le Allah Taala, wahai Musa, apabila sirara urang lunjuk makrifah kepada ji yang kuat dalam hati ji, maka akan hilang segala rasa bak segala makhluk. Artinya seluruh makhluk yang dalam dunia yang selain makhluk, seluruh makhluk nyohan akan li condong hati kepada makhluk tersebut. Iji akan dikejar, akan dekat dengan lun. Nyo kehino hebatnya makrifah. Sampai tanya orangnya, itu kiban orang bak talit dunia, bak tanikmati hasil dunia nyo kan hana makrifah. Itulah tingkatan-tingkatan makrifah yang dia pegang. Yang kerja Haji Hirun tu dalam cerita Nabi Yusuf, yang sebenarnya Zulaikha sangat cinta kepada Nabi Yusuf, duda-duda kau sampai anak galak gelik ke Nabi Yusufnya. Saat Allah Taala nilam makrifah yang kuat dalam hati Zulaikha. Yang mana nan? Padahal awal kiban rasa cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Saat Zulaikha berbekam buat gecok darah, nyu dak bak darahnya mutulih Yusuf mutulih. Tapi duda-duda pudar rasa cintanya karena kacintanya kepada Allah Taala. Nyo hebatnya makrifah dari hamba Allah. Apabila Allah nenek ilhamkan, nenek ilham rasa makrifah kepadanya, makanya wajarlah ini aku pegang. Dalam satu lahzah saja Ashabul Kahfi itu mendapat makrifah yang kuat kepada Allah Ta'ala, sehingga seluruh kemegahan dunia getem tinggalkannya. Kan getem ya ilang guha demi bak selama iman ke daripada agi adu tak binih rajanya Raja Dikianus ubina urung mandumi poh utama agama kafir katanya itu. Dan melihat mereka itu barang yang di dalam jalan ini daripada haqaiq, dan mereka itu Ashabul Kahfi bunuh dapat melihat di dalam jalan ini, di dalam jalan makrifah, hakikat-hakikat yang sesungguhnya, hikmah-hikmah yang sesungguhnya. Ya hantruk akai kitanya, hantruk pikiran kitanya, dan putuskan mereka itu akan segala tarik, jalan-jalan tarik ini, arti putus dapat melewati oleh mereka itu jalan-jalan, sehingga sampai mereka itu kepada makrifah yang kuat. Jalannya jalan yang sampai kepada makrifah, kan jalan jangan dapat kannya maksud ini. Dapat melewati jalannya sehingga sampai dia kepada makrifah yang kuat. Maka jadilah mereka itu menyerahkan diri mereka itu, lagi tawakal mereka itu, sehingga mereka itu kalau kiban geserah dro kepada Allah Taala, kiban tawakal kepada Allah Taala, dan tetapi di dalam jalan mustaqim, bahkan mereka itu istiqamah mereka itu di dalam jalannya. Lagi mereka itu ketika berkata mereka itu fa'wu ilal kahfi yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Lagi cerita dalam surah Kahfi, maka pergilah mereka itu berhimpun dalam gua. Dalam gua kan ditabur bagi kamu. Yansyur lakum musepruk bagi kamu, gesepruk bagi kamu, ditabur bagi kamu, atau hina kamu daripada rahmatnya. Hanya ke mereka itu sehingga menghindari demi keselamatan iman ke. Sampai gede gak mendap dalam guha, sehingga hidih ke serah urusan kepada Allah Taala, gepehinaro ke kepada rahmat Allah. Mana gesepruk ini, itulah semuanya urusannya itu diserah kepada Allah Taala. Dan tiap-tiap demikian itu sesungguhnya hasil bagi mereka itu pada kira-kira sesaat atau satu lahzah, yakni seperkucup mata. Nyan hasil laju makrifah dalam detiknya, dalam saahnya. Wate hasil pi kuat laju, tat kuat laju. Hebat luar biasa, sehingga getim tinggal segala-galanya nyo. Wate datang makrifah.
lagi sirara urung kata datang hidayah Allah kan ubina kemegahan mandung bertinggalkan demi ingin dekat kepada Allah Taala. Hana galak geli tentang kemegahan-kemegahan dum. Nya kemenan sit. Ka. Oleh lam kebegah lam dan tiadakah engkau ingat lam akan orang yang memperbuat sihir bagi Firaun ya menyebut Ashabul Kahfi. Tidakkah engkau ingat juga kisah ataupun cerita tukang-tukang sihir Firaun barang yang ada pada masa mereka itu melainkan sa'ah kira-kira melihat akan mujizat Nabi Musa alaihissalam berkata mereka itu. Kita pegah bunuh juga lagi kisah tukang-tukang sihir Fir'aun. Hai tukang sihir Fir'aun awaknya kan kafe mendum tapi duduk saat melihat mukjizat Nabi Musa langsung ngejutuk hidayah daripada Allah Taala, makrifah yang sangat kuat putraikeun awaknya naju. Atau awaknya perlu tala je ke ulu, perlu tongkat Nabi Musa je ke ulu yang cukup raya mandum habis pada hulu awaknya. Deui kala awaknya. Artinya dapat dirasakannya kan sihir. Yang deh buat Nabi Musa itu adalah mukjizat sehingga langsung ju dengan serta merta ikeun aju putra ikeun amanna bi rabbil alamin, kamu beriman dengan Tuhan sekalian alam. Sehingga kan cukup bengih Musa cukup bengih Firaun buat katanya menyebah bahasa katanya putra ikeun le Firaun hai wakah soyunya meiman golong kuidin delong meiman kepu kam meiman preh be si ate wakah akan lun salib akan lungkoh jaro dan lungkoh kaki wakah mandum akan lun salib nyamban ikeun le Firaun kok bengih Firaun karena tukang-tukang sihir ji telah beriman kepada Nabi Musa. Amanna bi rabbil alamin, kami percaya dengan Tuhan sekalian alam. Maka melihat mereka itu akan jalan deh bagi mereka itu jalan kebenaran dan zikir mereka itu akan dia zikir sebut zikrun sehingga disebut oleh mereka itu jalan yang dibawa oleh Nabi Musa itulah jalan yang benar. Jadi agama yang dibawa oleh Musa ke yang benar dan diberi akan dia haknya sehingga merupakan hak iman kepada mereka karena kadih kebenaran. Yang kedua tadi kebenaran tak ikuti laju merempak hakikat daripada kebenaran itu sendiri. Maka jadilah mereka itu dari satu sa'ah kepada satu sa'ah. Daripada satu sa'ah bunuh golong membalik daripada hana iman jino membalik kepada sa'ah na iman. Dengan sekejap hana trip tiat sagai. Yang ditnan waktu nejuk oleh Allah Taala taufik ke serara urang rupanya hebat. Langsung laju membalik, langsung laju punya makrifah yang kuat. Tetapi bahkan sedikit daripada orang yang arif billah yang ridha mereka itu dengan qada Allah, yang sabar mereka itu atas balanya, yang syukur mereka itu bagi segala nikmatnya, lagi rindu mereka itu kepada berjumpa Tuhannya dan berjumpa bagi Tuhannya, menyeru mereka itu. Tetapi bahkan sedikit kadang-kadang orang yang arif billah hai kata turi Allah kan ka arif berlaku tingkatan arif tu tanya nama makrifah kepada Allah na pohana na dan mustina haji ana sebab myuhana han saiman karena sekurang-kurang makrifah kan mengetahui tentang sifat-sifat Allah kan lagi yang kata yakini lagi tanya kan nyan jadi nyan tetap na bak tanya mandu makrifahnya kan gede pegang. Tapi kadang-kadang orang yang kearif billah sedikit kadang ridha terhadap qada Allah, sedikit sabar terhadap bala, sedikit syukur terhadap nikmat yang dijuk oleh Allah Taala. Kadang-kadang sedikit juga rindu mereka itu untuk berjumpa dengan Allah Taala. Lagi mereka itu menyeru la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Tiada memberi mudarat bahwasanya kami kepada Tuhan kami berpaling segala kami. Hanya kena yang dari hanagat berpaling ke God untuk dekat dengan Allah. Nah yang dari karena iman makrifah juga berpaling kepada Allah Ta'ala, berarti berpaling dari Allah Ta'ala dari jalan God kepada hanagat. Nah yang benar. Jadi yang kena pegang putra dengan sebab makrifah yang kuat bunuh dalam sesaat saja dia itu dapat dekat dengan Allah. Nah si kadang-kadang kagejuk makrifah oleh Allah Ta'ala tapi mantan berpaling daripada Allah Ta'ala sehingga makrifah ukuran draw sakitnya kena menurut tingkatan je makrifah. Lagi pursih kan nyo perbandingan tak nak pegah. Tanyo taturi sesuatu. Na urang sebahagian turi sesuatu gekala langsung. Na sebahagian urang yang turi sesuatu hana gekala langsung ipegah siput-siput sagai urang. Nyo menan mentang dua buah perbandingan beda kan? Beda rasa, beda putakeun lam kenyataan yang tanyo alami. Saat tanya takala langsung bendanya pakiban rasa tak banding daripada benda itu hanya diceritakan oleh orang-orang meno ketingkatan makrifah
Makanya nagakeun makrifah, nagakeun tingkatan syuhud, seolah-olah dia menyaksikan Allah, seolah-olah kalaganya nyaman. Cuman tanya hang tetang bayangkan aja. Ada tinggal hotel gebi oleh Allah Taala untuk kalan zat Allah dalam syurga kenanya beda. Nah yang kebukan Allah Taala titun 3 je kalan zat Allah. Nah yang titun 2 ge, nah yang tibulun 3, nah yang tiuro 3, nah yang tiuro 2 ge, nah yang setiap saat ana pada untuk memandang zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang luar biasa. Yang hana serupa dengan suatu apapun. Mana ke tingkatan makrifah tanya dalam dunia. Berlaku drat tu. Berlaku ilmu lagi ya tanya ya ke kubu, ya ke azab, ya kepada siksaan-siksaan Allah. Ini juga berlakunya tingkatan. Sesuai lagi tingkatan iman, tingkatan takut. Ini sama mendum. Ini hina ke letak perbezaan. Yang kejap hang saban nilai ibadah tanya pubut dengan ulama. Hang saban lob dengan para nabi, para rasul. Ini adalah menurut tingkatan etna makrifahnya kepada Allah Taala. Dan etna zahid, tawadhu dan sebagainya, sifat-sifatnya yang terpuji. Tak ulang baca tu. Dan sesungguhnya telah dihikayatkan, ada hikayat, ada cerita, dan sungguhnya telah dihikayatkan kami, diceritakan kepada kami bahwasanya Ibrahim bin Adham ada ia atas barang yang ada ia atasnya daripada pekerjaan dunia. Ibrahim bin Adham mungkin hana sunyi kisah bak katanya. Ibrahim bin Adham kisah koknya si raja pun raja yang cukup hebat koknya, tapi duduk kekuasaan koknya, kemegahan koknya semuanya dia tinggalkan, terjun dalam tarik ibadah, tarik sufi, sehingga dikenal luar biasa kesufiannya, ya kan? Yang pun nilai agaknya kebegahnya. Ibrahim bin Adham adalah ia orang barang, ia atas barang yang ada atasnya daripada pekerjaan dunia. Igoknya adalah urung yang sibuk urusan dunia. Karena si raja cukup hebat, maka berpaling ia daripada demikian itu. Dan rupanya agaknya bak sabawate berpaling dan mengkasat jalan ini, berpaling daripada segala kemewahan kemegahan dunia, dan agaknya dino berjalan di atas jalan yang terpetunjuk, jalan hidayah daripada Allah Taala. Memang ada kisah-kisahnya yang agaknya pada hai terpetunjuk agaknya kan truk Nabi Khidir kan bak sabawura. Yang kecil-kecil wate yang menjadi petunjuk sira-ura urung harta haji. Nasihat cukup jai kairo le urung beraka agaknya hanji ke petunjuk ke. Tapi bak sabawura na truk sira-ura lain beok pegang nasihat. Yang kadang hina hidayah bermula hidayah kepada sira-ura urung. Boleh jadian. Maka jiji nasihat gudinga walaupun kau berulang kali kita yang minta ilmu kan. Kadang tu di antara banyaknya ada yang berketok bak hati katanya. Yang menanti takkanlah lagi Ibrahim bin Adham kiban ke begah. Tiada ia melainkan kadar perjalanannya daripada negeri Balkhi kepada tempat yang bernama Marwuz. Itu nama tempat. Ikutnya gejak. Yaitu karena telah meninggalkan urusan dunianya yang hebat, yang hayu bak dunia tentai. Maka kau tiba-tiba berjalanlah dari satu tempat yang bernama Balkhi, daerah Balkhi, negeri Balkhi, hingga kepada tempat yang bernama Marwuz, hingga jadilah kanya gua pegahkan wategoknya kagak tinggalkan urusan dunia, kagaknya terjun dalam tarik ibadah, ingin dekat dengan Allah pencipta alam, hingga etnanya hingga jud goknya pakiban dino. Jadilah ia sekira-kira isyarah kepada seorang laki-laki yang gugur daripada jembatan, di bawahnya air yang amat banyak di sana. Sehingga bak sabahuro karena goknya kaji ke urung yang saleh, kagebi keramah le Allah, kagebi kemuliaan le Allah, sehingga wate gejak gelewat sabah jalan bak sabahuro gekalan tertira urung yang kena erut dari jembatan. Iyub cukup jai, kerung yang cukup raya, cukup jai iyub gekalan tertira urung kena erut. Goknya ge isyarah tagai, ge isyarah ngejarau getunyuk jaro berkata ia berhenti gekeun. Getunyuk sagai bak urung yang kena erut berhenti. Nya urung yang karut sikan kena erut, yang erut bunuh karut memang berhenti daripada jatuh di dalam air, duduk berhenti di dalam dua kakinya di tempatnya hawanya dalam ruangan hampa dalam udara. Getunyuk bak urung yang kena erut dalam kerungnya, tiba-tiba urung yang teduk ke patah teduk dalam angin teduk. Nyandinan keramat koknya. Padahal awalnya Ibrahim bin Adhamnya tira urung yang bergelimpangan dengan harta, karena tira raja urung yang urusan dunia koknya. Tapi wate truk hidayah Allah Taala ankala wate terketok hati ke terjun dalam tarik ibadah, dekat dengan Allah Taala, gebi karamah oleh Allah, gebi kemuliaan oleh Allah, sampai lagi truk kisah lagi nyawa kena pegang. Wate tengah gejak di satu daerah yang bernama Balqi,
kepada daerah yang lain yang bernama Marwud. Tiba-tiba lewat satu jembatan gekalan tira urang kena reut lam i, watai kena reut lam i nya tikar reut kan kena reut ne, watai karut gedunya sagai berhenti gekeun sehingga tedeng lam udara teduk urangnya hana reut gede hana jadi reut lam i. Cuma kiban manduda ya nya kan gena pegah diknan hebat watai saat dia telah dekat kepada Allah Taala. Berhenti dalam hawanya, maka dilepaskan dia duduk gecok orangnya dia gecok ke pegelah ke arti hana jadi reut nyandiknan watai kat terjun dalam tarik sufi, tarik ibadah kepada Allah Taala hebat luar biasa. Yang ke hidayah agaknya berawal mula kan saat geduk ada kursi ada singgasana ke watai tengah rapat agung bersama pembesar-pembesar dalam istana, tiba-tiba tu orang asing, seorang asingnya rupanya Nabi Khidir. Nak sabuh nasihat yang sangat berketok bak hati goknya sehingga ngan nasihatnya ke gepuluh haju kerajaan goknya gepuluh laju goknya kemewahan dunia goknya dia ibadah dia khalwah bak watanya ile dia duduk dalam gelim bahasa katanya dia ibadah duduk sampai dekat dengan Allah Taala yang nasi bajai bak tubuh sagai handa tahu kalau watai hidayah ke sarau udung gejuk oleh Allah Taala. Jadi anjit tak duga tanya urung-urung yang buruk orangnya buruk tapi kalau tentai makanya walaupun dia maksud tetap tanya tawaduk kan mana tawaduk sifat ate tanya mengingat yang bawah golon tentai walaupun goknya orangnya penjahat golon tentai penjahat sampai mati boleh jadi sehingga goknya dia urung yang cukup saleh itu boleh jadi ya kah ni mantang kisah bacut tu dan bahwasanya tak ulom bahwasanya Rabi'ah al-Adawiyah Basriyah Rabi'ah Adawiyah agaknya tinggal di negeri Basra. Basriyah kan negeri Basra adalah ia jariyah yang tuha. Tirawrineng yang cukup tuha kah yang banyak umurnya dikeliling dengan dia dalam pekan Basrah. Negara Basrah di negeri Baghdad tirawrung yang cukup tuha. Cukup tuha kah tapi yumboknya cukup mahal sehingga akan dikelilingkan dia dalam pekan Basrah. Oh kan mahal kan gede pegang mahal iba ipu keliling kan hana lagut goknya tiro lamit telepon siapa Rabi'ah Adawiyah tiro lamit yang cukup tuha kan lamit yang cukup tuha ipu keliling pekan kota negara Basrah tiada seorang yang gemar padanya musiro tan saurung galak hana musiro pi saublau hai lamit ka tuha keput lamit inong artinya ka tuha lam kan hana keput dak tigeri ini puput pandai puput lam maka tiada seorang yang gemar padanya karena Tuhannya maka mengkasih akan dia setengah daripada saudagar ya maka rupanya nathiro saudagar galak ialah kepada lamit tersebut iblau lah yang ke Rabi'ah benar maka dibelinya akan dia dengan umpama 100 dirham iblau lah harga kira-kira 100 dirham lah lebih-lebih kurang dan merdekakan dia rupanya ahli geblau gupu merdeka Rabi'ah Adawiyah gupu merdeka maka di Rabi'ah Adawiyahnya waktu kaji kurung merdeka maka memilih ia jalan ini nya dipilih jalannya jalan dekat dengan Allah jalan ibadah kepada Allah Ta'ala dan berhadap ia atas ibadah dan tiada sempurna baginya setahun hana truk siton bak riyadhah gelatihan ge ibadah gedekatkan diri kepada Allah Ta'ala duda-duda nya siton hana truk ge ibadah hingga ziarah akan dia segala zuhad di Basrah sehingga ubina urung-urung zuhud di Basrah juga ziarah bagusnya kat terdengar nama keramat koknya kesalehan koknya kat terdengar di mana-mana siton tagagi ibadat yang kejip watak kena pegal Allah Taala agak angkat derajat menjadi wali hana dente nya wali yo teman sira urinang sehingga hana masyhur tat wali Allah kan anjik wali Allah siton ke ibadat yang kejut lagi bunuh ke likut kadang 70 tahun hana 4 sapat lom kadang siton kadang si bulun tengah watak kena bila Allah Taala nya persihkan perbandingan lagi ke pegah Sayyidina Utsman gaknya waktu ke sembahyang dapat mengkhatam Quran dalam sembahyang. Cuma coba bayangkan, menyutanya udah khatam Quran itu bi wate kan dari sembahyang. Itu bi wate gaknya han, nyu tanda keramat. Keramat kan? Kibah keramat oleh sahabat Nabi. Dum ulama-ulama biasa tapi keramat ti. Lakon sahabat Nabi, pulang sahabat Nabi nyamban. Jadi kan perkara-perkara yang menyalahi adat, ana masalah haji. Nah tanya, lagi Rabi'ah Adawiyah titon gedekatkan diri kepada Allah Taala gak angkat derajat menjadi wali. Padahal kan silaramid pun. Yang kalian kiban kisah Rabi'ah Adawiyah sehingga banyak yang ziarah kepadanya segala zuhad makna zuhad segala urung-urung yang zuhud-zuhud di negeri Basrah dan segala quraknya ahli-ahli kiraah penghafid dan segala ulamanya pakan
Karena manzilahnya, karena manzilnya, karena manzil, karena derajatnya, karena manzilahnya, karena derajatnya yang sangat tinggi sehingga terdengar kemana-mana, sehingga agaknya diziarahi oleh manusia-manusia lain dong. Maka atas ini kelakuan sebenarnya wajib dicemburukan sehingga-hingganya. Nyo karena lagi nyo keadaan sebenarnya wajib tercemburu nyo. Dum urung ka Tuhan tak taat ge ibadat siton je wali nya. Kiban ke ibadat ge, kiban khusyuk ge, kiban ge bersihkan hati ge, kiban tafakurnya, kiban. Sebenarnya patut tercemburu nak pegah. Nya ke lagi urung egoknya ge istiqamah dak taat kana patut tercemburu. Baik tanya kan awak teh mana je urung nyan mede. Je hurung je mudek menan dalam pandangan tayo sabi lagi umpama je tak pegah contohlah nabi nabi wujud sid, contohlah sahabat sahabat kajut sid, contohlah ulama-ulama ulama, contohlah urung dudau yang saleh urung saleh, contohlah urung alim yang dudau urung alim dudau, takkan ju contohlah guru-guru mu guru katanya yang kebenar-benar tetapi contoh sampai umpama je urung si saleh contohlah orang tuamu orang tua kelebut mandum hanji ke contoh nyu tutu salah. Dia sampai-sampai menang tapi contoh lagi menang sampai tak jawab. Nabi, rasul, urung saleh, tingku imum belang kampung maka je saleh ke. Itanya kelebut awak tadi pu contoh lagi nyan bab urung ger musabah haji ke contoh katanya. Hantam pernah rasa cemburu tanya ingin seperti mereka. Lagi lagi tak sampai. Nyo pada Rabi'ah Hadawiyah siton ke ibadat ke angkat oleh Allah menjadi wali. Maka jika kena sebenarnya wajib dicemburu sehingga-hingganya bagi orang muda yang menuntut akhirat, bagi mereka ada harap akan Tuhannya. Tanya yang muda-muda yang cemburu tu Rabi'ah Hadawiyah sira urung ka utok yo lom muthiro tang thoblo kok nyan kiban Tuhan ke tapi watega angkat derajat oleh Allah Taala jadi wali dalam siton ke pupuk ibadat. Tengok kadang muton-ton lagi tu tapi wajib patut kita cemburu. Nyan ditna tingkat kesalehannya, ditna dekat tingkat tafakurnya kepada Allah Taala, dekatnya kepada Allah Taala. Hai dia fikir tanya ya hebat nah. Nyamban kita pegah. Tapi nya ino mandang tanda dan adapun enak tanda. Jadi kesimpulan dari tanda ino kan dengan sebab kita hindari seluruh rintangan, godaan dan cobaan mandum, menyo Allah mengizinkan hana trip tanya sampai kepada tujuan. Walaupun tujuan tanya kan minta keramat bab ibadat. Tujuan kan hanya ingin dekat dengan Allah. Kiban cara Allah bergebi makrifah yang kuat katanya. Sehingga kita tahu taat kepada Allah Taala sehingga luat ke dunianya. Hana galak dele ke urusan dunia kan hana tak nikmati dunia tapi ka sekedar yang hanya berhadap hati kepada akhirat. Tujuan hanya semata akhirat. Dunia sebagai batu loncatan menteng, batu pijakan menteng untuk truk tanya kepada akhirat. Nya yang tujuan yang sesungguhnya. Yang kita cari, yang kita nikmati hari ini, yang tujuan sesungguhnya adalah itulah akhirat katanya. Nyo mandum-mandum sebagai yang bantu menteng untuk truk tanya kepada akhirat tanya, kepada dekat dengan Allah Taala. Gimana pertanyaan? Nah, teman-teman. Kiban tanya. Mu doa berpanjang umum. Maksud tamlake laginya jud bahkan nak anjuran tamlake ba Allah berpanjang umur tamlake ba Allah Taala tanya berselamat iman jud lake laginya walaupun ketentuan ba Allah Taala nyekino naraja bahkan dalam doa kan hai panjang umurnya panjang umur dalam ibadat tamlake ba Allah berselamat iman boleh tak masalah dan bahkan ada zikir-zikir kan untuk penyelamat iman katanya karena geperno ya hanya jangan masalah ke masalah mendoanya kan berarti tanya berarti cuma ketentuan Allah berarti telah merubah kadang ketentukan lagi je hana karena doa banyak faedah-faedahnya menyuka kajut wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu